Boleh, Boleh. dilanjut ya. Terima kasih. Bentar ya. Sebagai anak yang ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam satu limpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam satu limpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, tercurah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari silakan dilanjutkan. Oh iya, mari kita buka dengan Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, mari kita berdoa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima pada hari Minggu ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama. Bimbinglah Cisiela yang pada siang hari ini akan memberikan pencerahan firman-Mu kepada kami semua. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan menguatkan iman-iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Hermanto, terima kasih Bu Handa. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi siang ini untuk Bible Study. Aku akan share screen sebentar ya. Udah muncul kah? Udah, Ci. Oke, thank you. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan bahas tentang persembahan hidup. Persembahan itu apa sih? Biasanya kalau orang ngomong tentang persembahan ya, yang pertama kali muncul di kepala itu kolekte, donasi, atau kita melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, kunjungan ini, kunjungan itu, dan kita sebut sebagai persembahan buat Tuhan. Bapak dan Ibu, itu memang persembahan, tapi itu bukan persembahan hidup. Persembahan itu tidak salah. Tapi kalau kita ngomong tentang persembahan hidup, itu tuh kayak kita ngomong tentang paket lengkap. Karena persembahan hidup itu bukan bicara tentang kegiatan-kegiatan kita atau apa yang kita lakukan. Tapi persembahan itu bicara tentang inner kita. 1 Samuel 16 ayat 17b itu bilang bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kan? Mungkin manusia menilai kita hebat karena mereka melihat, oh, saya kasih kolektenya banyak, saya donasinya banyak, saya kunjungannya banyak, saya pelayanannya banyak, kayak gitu. Tapi kan Tuhan tidak melihat itu semua. Yang Tuhan lihat adalah
hati kita. Pada saat kita melakukan semua itu tadi, sikap hatiku itu kayak gimana? Jadi kalau kita ngomong persembahan hidup, itu tuh sebetulnya dalam banget. Karena dimulai dari pusat kehidupan kita. Apa itu pusat kehidupan kita? Hati. Hati itu adalah pusat kehidupan kita. Ingat Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, ayat itu membuktikan bahwa hati itu adalah pusat. Jadi saat hati kita terjaga, hati ini akan mempengaruhi pikiran, perkataan, dan seluruh tindakan kita. Dan ini tidak bisa dibalik. Kita nggak bisa dibalik. Kalau hati kita baik, kudus, benar, maka pikiran, perkataan, tindakan pun juga akan ikut baik, kudus, benar. Tapi tidak bisa dibalik. Kayaknya tindakan aku kudus, kayaknya tindakan aku bagus, belum tentu hatiku kayak begitu. Gitu. Jadi Tuhan mau kita itu memperbaiki hati kita dulu. Dan proses dari perbaikan hati, proses dari perbaikan pikiran, proses dari perbaikan sikap hidup yang dimulai dari hati, ini yang disebut sebagai persembahan hidup. Oke, kita mulai dari awal ya. Persembahan itu apa sih sebetulnya? Persembahan itu kalau di Perjanjian Lama, ini cerita Perjanjian Lama dulu. Kalau di Perjanjian Lama, itu adalah korban penghapus dosa, dengan tujuan untuk menantikan Mesias yang akan datang. Kita tahu ya, kalau di Perjanjian Lama itu kan dikit-dikit diajarin untuk orang sembuh, kasih korban syukur, orang ke bait Allah, kasih korban syukur gitu ya, kasih korban. Pasca nanti juga ada persembahan lagi, bentuknya korban gitu. Dan semua korban-korban yang dipersembahkan itu harus dimatikan. Makanya ada di bait Allah orang dagang domba lah, orang dagang pohon burung tekukur lah, karena mereka pada saat datang mau ibadah itu tuh harus memberikan persembahan, dan persembahan itu harus dimatikan sebagai tanda apa? Sebagai tanda penghapus dosa dan menantikan Mesias yang akan datang gitu. Ini sekaligus juga untuk mengingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Makanya mereka memberikan persembahan itu selalu 2. Burung tekukur 2, gitu, domba 2. Nanti 1 dimatikan sebagai korban penghapus dosa. Upah dosa adalah maut, jadi dia mati karena menanggung dosa-dosa itu tadi. 1 lagi dilepaskan karena dia bebas dari dosa itu tadi gitu. Nah, ini terus dilakukan untuk menantikan Mesias yang akan datang. Jadi ini yang dimaksud dengan persembahan di Perjanjian Lama. Dan ingat ya, di Perjanjian Lama itu belum ada penebusan dosa loh. Belum ada penebusan dosa, kan penebusan nanti terjadi di zaman Yesus gitu. Jadi Perjanjian Lama belum ada penebusan, tapi mereka memberikan korban penghapus dosa dengan harapan dosa-dosa ini tadi ya ditutupinlah, bukan ditebus, diampunilah gitu. Dengan harapan diampunilah gitu, tapi belum ada penebusan ya. Jadi harap dibedakan di sini. Nah, beda dengan persembahan di zaman Perjanjian Baru, Bapak dan Ibu. Di Perjanjian Baru, memang Yesus adalah korban anak domba yang sempurna, gitu. Jadi Yesus adalah korban persembahan yang sempurna. Gitu. Jadi setelah Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban untuk penebusan dosa, dan dia Mesias yang sudah datang, itu tidak ada lagi persembahan model yang di Perjanjian Lama, yang tujuannya agar dosaku dihapus dan ngarepin Mesias datang. Enggak, karena Mesiasnya sudah datang dan sudah menebus. Dan dia sendiri adalah anak domba Paskah yang sempurna. Beda dengan korban-korban persembahannya manusia yang tidak akan pernah sempurna gitu. Tapi bukan berarti
di perjanjian lama itu nggak ada persembahan. Persembahan tetap ada, karena nggak ada ibadah yang tidak pakai persembahan. Namanya ibadah ya pasti pakai persembahan. Nah, jadi persembahan apa yang kita berikan? Hari ini di perjanjian lama, kita tetap diminta untuk memberikan persembahan. Dan persembahan kita adalah persembahan hati, persembahan hidup kepada Yesus. Makanya sebutnya adalah persembahan hidup. Nah, ini dilakukan untuk apa? Sebagai ucapan syukur. Beda kan? Kalau dulu kan untuk penghapus dosa sama ngarep Mesias. Hari ini kita memberikan hati, bukan sembelih ini itu lagi, tapi memberikan hidup kita sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menebus kita. Dan ini yang kita bawa sebagai persembahan. Baik pada waktu ibadah maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya disebut sebagai persembahan hidup, persembahan hati yang hidup. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan definisi dari persembahan itu apa? Persembahan itu hari ini, persembahan hidup itu ya, hari ini persembahan hidup itu bukan apa yang dapat aku berikan untuk Tuhan. Bukan. Kalau persembahan itu adalah apa yang aku dapat berikan untuk Tuhan, maka kalau aku nganggur, aku bisa pelayanan. Kalau aku punya duit, aku bisa donasi. Kalau aku mau, aku bisa melakukan ini itu. Karena apa? Apa yang dapat aku berikan. Jadi terserah aku. Terserah aku. Itu bukan seperti itu. Itu bukan seperti itu. Itu bukan persembahan. Itu bukan persembahan. Tapi itu karepku dewe. Mau-mauku dewe. Suka-sukaku dewe gitu. Dan jangan sampai kita terjebak pada konsep itu. Hari ini banyak sekali orang yang merasa diri pelayanan. Aku melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena aku bisa. Karena aku mau. Enggak. Kita harus tetap berpatokan pada Tuhan. Jadi bukan apa yang aku mau atau apa yang aku bisa. Tapi apa yang Tuhan mau, aku lakukan untuk Dia. Dan apa yang Tuhan mau, aku lakukan untuk Dia, itu belum tentu sesuai dengan mauku loh. Itu belum tentu sesuai dengan mauku. Dan seringkali yang Tuhan mau aku lakukan untuk Dia, itu bertentangan dengan kemauanku sendiri. Menekan kedagingan, menekan kebanggaanku, menekan kesombonganku. Jadi tidak ada apa-apa yang dapat aku nikmati, yang dapat aku peroleh dari apa yang aku lakukan itu. Gitu. Jadi persembahan itu subjeknya bukan aku, tapi subjeknya adalah Tuhan. Apa yang Dia mau, aku berikan untuk Dia. Dan itu kita berikan dengan hati yang tulus dan kudus. Jadi Bapak dan Ibu, banyak orang yang merasa diri pelayanan. Contohnya, ini merasa sendiri ya. Oh, ikut apa? Ikut baksos ini, ikut baksos itu gitu ya. Kunjungan ini, kunjungan itu gitu. Tapi anaknya, keluarganya, orang tuanya sendiri di rumah nggak dilayani gitu. Tapi dia sibuk dengan kegiatan dan merasa ini persembahan, ini pelayananku. Enggak, itu enggak tepat. Karena Tuhan pasti mau dia juga melayani keluarganya. Dia juga jadi berkat untuk keluarganya. Jadi hati-hati. Butuh kerendah hatian dan membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk Dia. Maka untuk mengerti persembahan hidup ini apa yang benar-benar Tuhan mau, kita tidak bisa lepas dari konteks 4 jari pertumbuhan. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Ya, komunitas ini tidak bisa lepas. Kita tidak bisa merasa, oh saya lakukan ini, saya lakukan itu. Saya sudah berdoa kok, saya sudah ikut misa, berarti kan saya sudah mendengarkan firman Tuhan gitu. Kan saya juga ada pelayanan gitu ya, tapi saya tidak mau berkomunitas, gak bisa.
Karena justru di dalam komunitas ini tadi, kita dilatih, kita dibentuk, kita diasah, sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk dia. Jadi subjeknya adalah Tuhan. Dan untuk punya kepekaan mendengar suara Tuhan itu tidak bisa lepas dari konteks 4 jari ini tadi. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Lalu pada saat kita lakukan itu semua, kita berproses memurnikan motivasi hati agar makin tulus, makin kudus, kan? Yang tadinya cuma sekedar ikut-ikutan komunitas, tadinya nggak mengerti, cuma sekedar rame-rame doang gitu, atau mungkin ada maksud lain di belakangnya. Lama-lama diproses untuk makin lama makin kudus, sehingga makin layak sebagai persembahan yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan mau kita berproses di arah situ. Ibrani 12 ayat 14 kan bilang, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Aku yakin setiap dari kita mau ketemu Allah. Ngapain kita di sini hari ini? Jamnya tidur siang, jamnya nganggur, jamnya main-main, kok malah kita duduk untuk mencari firman Tuhan? Karena kita mau melihat Allah. Dan rupanya cara kita melihat Allah itu tidak cukup dengan ini saja. Justru kita diproses, harus berproses untuk melatih diri agar hati, pikiran, tindakan itu makin murni, makin murni, makin murni, makin kudus. Apalagi 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 itu bilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turutilah hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam keseluruhan hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah kudus. Dan Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan kita yang tidak kudus. Maka bagian kita, karena kita punya kehendak bebas, bagian kita harus terus mengejar kekudusan itu. Berproses untuk hari makin kudus. Walaupun iya, kita masih punya kedagingan, masih punya hawa nafsu, tapi kedagingan, hawa nafsu, kesombongan, arogansi, kehendak bebas itu harus terus dikuasai. Harus terus dikuasai, harus terus bisa dikontrol, sehingga kita tidak jatuh pada kebodohan karena hawa nafsu. Dan itu macam-macam. Bisa jadi kesombongan terselubung, bisa jadi motivasi-motivasi yang lain gitu. Tapi persembahan hidup adalah bagaimana kita berproses sehingga seluruh hawa nafsu itu makin lama makin terkontrol. Dan proses kita jatuh bangun kita itu kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup. Yes, jatuh bangun kita pun itu bisa menjadi sebuah persembahan hidup untuk Tuhan. Jadi persembahan itu tidak bicara lagi tentang baksos kek, kolektor kek, jadi singer kek, enggak. Tapi bicara jauh lebih dalam. Karena lawannya adalah hawa nafsu kita sendiri. Melawan kesombongan kita. Melawan hakikat-hakikat kemanusiaan kita. Dan itu pasti jatuh bangun. Dan jatuh bangun kita. Proses kita untuk berjuang menjaga kekudusan itu tadi akan bisa melihat Allah. Ini yang kita berikan sebagai persembahan. Dan itu adalah persembahan hidup hari ini. Berikutnya. Jadi persembahan hidup itu apa? 1 Tas 5 ayat 23. 1 Tas 5 ayat 23. Itu bilang bahwa kehidupan kita tuh satu paket. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat Bapak dan Ibu, kehidupan kita tuh ada satu paket. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu semua harus disempurnakan, harus dikuduskan agar layak pada saat
ketemu Tuhan Yesus nanti gitu. Jadi jangan sampai persembahan kita itu cuman kayaknya badanku doang, kudus, aku melakukan pelayanan ini, aku melakukan pelayanan itu, tapi ternyata hati dan pikiran masih tidak sejalan. Atau pelayanan-pelayanan yang aku pikir untuk Tuhan ternyata tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Karena aku tidak berkomunitas gitu, aku tidak mengerti, aku tidak bisa menangkap kehendak Allah. Jadi tubuh, roh, dan jiwa ini satu paket. Dan itu harus diperjuangkan agar makin hari makin sinkron. Tubuh, roh, jiwa ini satu paket ini tadi layak sebagai sebuah persembahan. Bukan cuma badannya doang, tapi ternyata ada kesombongan, ada motivasi pribadi, pikirannya masih begini. Ini perjuangan. Ini perjuangan, dan perjuangan itu adalah persembahan hidup kita. Bapak dan Ibu, hati dan pikiran, ini kan jaraknya cuma 2 jengkal, toh 2 kil. Tapi untuk menyatukan hati dan pikiran ini butuh proses loh seumur hidup. Karena seringkali hati kita nggak sesuai dengan pikiran kita. Pikiran kita ini penuh dengan kedagingan dan semua peperangan rohani, segala macam kedagingan, segala macam godaan-godaan. Ini nih masuknya ke sini. Maka ini kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, ini pasti bertentangan terus. Ini pasti bertentangan terus. Dan bagian kita adalah makin mematikan, makin mengontrol, menguasai ini. Agar hati, pikiran, dan tindakan itu bisa sinkron sebagai persembahan hidup itu tadi. Nah, di 1 Korintus 3 ayat 16-17, aku yakin semuanya udah pernah dengar ayat ini. Bentar, aku belum ketemu. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, 2 kali loh dalam 2 ayat ini dibilang bahwa tubuh ini kamu adalah bait Allah. Bait Allah itu adalah kamu. Nah, sering kita mengartikan bahwa bait Allah itu cuma tubuh jasmani, tubuh lahiriah itu. Padahal enggak. Namanya bait Allah, tubuh ya, namanya tubuh. Ini bukan cuma yang lahiriah doang, tapi ada juga hati dan pikiran. Nah, sekarang kalau cuma tubuh jasmani, ini kan sebetulnya dikuasai oleh pikiran kita. Di dalam pikiran ini ada kesombongan, kehendak bebas kita, kedagingan. Tapi harusnya di dalam hati ini ada iman kita, ada roh Allah. Dan kalau memang ada roh Allah bertahta di tempat di mana dia seharusnya berada, harusnya roh Allah ini menguasai pikiran kita dan mendorong tubuh lahiriah kita untuk melakukan kekudusan-kekudusan. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang harus kita perjuangkan. Hari ini kita berjuang agar roh Allah makin bertahta di dalam hati kita. Dan ini butuh kehendak bebas kita untuk mengizinkan dia benar-benar bertahta, agar setiap ibadah kita, apapun itu bentuknya, mau PA, mau PD, mau misa, mau apa kayak belajar ini, belajar itu, cari apa, benar-benar menjadi sarana untuk mengubah kita dari dalam. Benar-benar menjadi sarana untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dan setiap perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan lewat ibadah, lewat firman, lewat PAPD apapun, itu pasti mengubah kita lebih dahulu. Pertama, hati, makin rendah hati, makin mengakui diri saya berdosa, makin mendapat hikmat akan kehendak Allah,
untuk bisa melayani orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, ya, lalu menguasai pikiran kita yang masih penuh dengan kedagingan itu tadi. Jadi tubuh itu bukan bicara tentang lahiriah doang, tapi satu paket. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa, dan disitulah bait Allah bertata. Kalau memang bait Allah itu ada di hati kita, maka pasti kehidupan kita itu menjadi seimbang. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita berkomunikasi dengan keluarga, ada waktunya kita bekerja dengan fokus, ada waktunya kita olahraga juga, ada waktunya kita ngatur pola makan kita juga. Pasti hidup itu bisa menjadi seimbang. Kalau Allah bertahta di sini, satu paket ini akan menjadi seimbang. Maka 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19-20 bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sekali lagi, tubuh adalah bait Allah. Dan kalau memang Allah bertahta di sini, maka kita akan sanggup memuliakan Allah dengan tubuh. Tubuh itu bukan cuma lahiriah ya, sekali lagi tubuh itu berarti ada paket hati dan pikiran dan jasmani kita. Gitu. Dan pada saat kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, itu kita berarti melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk dia. Bukan melakukan apa yang saya mau. Contohnya yang kayak itu tadi. Ada waktunya mungkin kita merasa, oh, kita harus PA, kita harus PD, kita harus ikut itu. Tapi mungkin Tuhan malah suruh kita diem di rumah, ngobrol, main game sama anak, kayak gitu-gituan ya. Itu. Makanya berkomunitas itu penting, biar kita makin mengerti. Dan berkomunitas itu berarti kita harus masuk di dalamnya. Bukan cuma sekedar datang jadi pendengar gitu. Loh, datang jadi pendengar, tidak salah. Datang jadi pendengar tidak salah. Tapi sekali lagi, kalau tubuh adalah bait Allah, kehidupan kita tuh unbalance. Kita pasti punya 1-2 komunitas yang kita masuk, yang kita mau terikat di dalamnya untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan mendengarkan, nurut, taat dengan otoritas-otoritas di atas kita. Dan itu adalah persembahan hidup kita juga, gitu ya. Tapi kalau kita ada waktu mendengarkan yang lain, ya enggak apa-apa. Tapi kalau hidup kita balance, kita akan lakukan seperti itu. Kalau kita tidak berkomunitas, hidup kita tidak akan balance. Dan bisa jadi kita mungkin mendengarkan 5 Zoom, 10 Zoom dalam satu hari. Tapi ternyata Tuhan suruh kita di rumah main game sama anak kita. Kalau kita berkomunitas, kita akan bisa tahu. Minggu jam 2 waktunya kita PA. Maka kita komit dengan jam kita. Nah, nanti di luar itu kita main gitu. Nah, pasti ada satu komunitas di mana kita harus komit, gitu. Tapi bukan berarti semua, sehingga kita tahu persembahan hidup itu yang balance seperti apa antara diri sendiri, Tuhan, komunitas, pelayanan, pekerjaan, itu akan bisa menjadi balance. Nah, di sini perjuangan kita akan menjadi lebih lancar untuk bisa memberikan hidup sebagai sebuah persembahan hidup. Karena Tuhan udah kasih kita sarana-sarananya kan, doa, firman, komunitas, pelayanan. Tuhan udah kasih kita sarana 4 itu untuk bertumbuh. Maka baik kalau kita memang mau memberikan tubuh sebagai persembahan hidup, kita pakai doa, firman, komunitas, pelayanan itu tadi dengan seimbang. Persembahan hidup itu tadi apa? Juga dalam keseharian kita harus mampu, tadi ayat yang kita baca, menguasai hati, pikiran. Kalau hati dan pikiran ini dikuasai, maka lidah, mata, telinga, itu pasti bisa kita kuasai. Dan di situ kita dimampukan untuk menerima keadaan, untuk menerima perbedaan, untuk menerima kekurangan-kekurangan gitu. Jadi kita tidak merasa diri sebagai orang yang paling berat, orang yang paling longso,
Wah, tidak bisa melakukan hal lain lagi. Aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa berkembang. Aku tidak bisa melakukan apa yang aku suka karena aku ditekan. Enggak, enggak. Nah, orang yang balance di dalam hidupnya, ingat tadi tubuh, di jiwa, roh, dia punya penguasaan diri, penguasaan hati, penguasaan pikiran. Maka keadaan apapun yang terjadi pada dirinya itu tidak akan membuat dia tertekan. Dia tetap bisa grow dengan keadaan, dan itu bukti kedewasaan iman. Roma 7 ayat 15 dan 19 itu bilang, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak dan Ibu, ini Paulus loh yang nulis. Dia aja, Paulus nih ya, sering merasa bahwa tidak ada yang baik di dalam dia. Seringkali dia sudah tahu apa yang benar, apa yang baik. Tapi kok malah melakukan yang tidak baik. Dan dia bilang, aduh, susah sekali kan itu. Dia sudah tahu apa yang baik. Tapi kok yang dilakukan malah bertentangan. Ini Paulus aja ngomong kayak gitu. Paulus aja, dia masih berjuang di dalam kesehariannya agar hidupnya ini bisa menjadi sebuah persembahan yang hidup. Maka kita pun juga demikian. Kita pun juga demikian. Jangan merasa puas dengan keadaan. Jangan merasa, oh aku sudah pelayanan, aku sudah persembahan, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. No, justru kalau hidup kita makin dekat dengan terang Allah, kalau kita membiarkan Allah bertahta di dalam kehidupan kita, otomatis kita dekat dengan terang Allah. Kita ini makin banyak bisa melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Makanya Paulus bisa ngomong seperti itu. Karena dia dekat dengan Allah, justru dia makin merasa dirinya itu kurang. Maka dia terus berproses untuk makin memperbaiki diri, makin memperbaiki diri. Jadi kita juga harus gitu. Jangan merasa puas dan merasa saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Justru makin dekatkan diri terus dengan terang Allah. Sehingga kita makin menyadari apa sih yang sebenarnya Tuhan mau aku lakukan. Apa sih sebenarnya Tuhan mau aku ubah. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini cuma karepku dewi. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini ternyata cuma kepuasanku pribadi. Tuhan tahu aku malas berkomunitas. Tuhan tahu aku tidak senang diperintah-perintah orang. Tuhan tahu aku mau ngatur. Tuhan tahu aku nggak pengen baca firman. Dari komunitas aku disuruh-suruh gitu. Jadi aku nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terus pakai 4 jari pertumbuhan. Itu sarana yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Bahkan ajarkan agar kita pakai itu tadi. Sehingga kita mampu memberikan persembahan hidup. Apa yang Tuhan mau aku lakukan. Bukan apa yang aku mau. Makanya Lukas 9 ayat 23 pasti semua udah apa. Ikut Yesus harus sangkal diri, panggil salib. Kapan? Setiap hari. Karena setiap hari kita harus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang aku mau. Jangan-jangan ya misalnya dia, jangan-jangan Tuhan suruh aku pergi jalan-jalan, nganterin anak, nganterin orang tua, jalan-jalan daripada di luar jam komunitasku aku mendengarkan pengajian. Atau jangan-jangan anak lagi sakit, udah jamnya misa, aku malah disuruh nemenin anak daripada pergi ke misa. Bisa jadi gitu. Macam-macam. Makanya kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kita mengerti apa sih yang Tuhan mau aku lakukan. Agar persembahan hidupku ini layak sesuai dengan yang dia mau. Gitu. Walaupun aku nggak kepengen, aku lebih kepengen ke misa.
Aku lebih pengen apa gitu, tapi aku lakukan karena itu yang Tuhan suruh, dan itulah persembahan hidup. Jadi persembahan hidup itu apa? Gitu. Ada banyak bukti di dalam Alkitab yang ngomong tentang persembahan hidup itu. Roma 12 ayat yang pertama bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak dan Ibu, teman-teman, ini konsep baru tentang persembahan hidup di perjanjian baru. Ingat, kalau tadi di perjanjian lama, semua persembahan itu harus mati. Karena upah dosa adalah maut, maka persembahan harus diberikan dan harus dimatikan. Karena upah dosa mengajarkan upah dosa itu adalah maut. Mengingatkan manusia agar berjuang untuk tidak berdosa, otherwise kalau enggak bakal mati kayak persembahan itu. Gitu. Ini konsep perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru enggak lagi seperti itu kan. Kita memberikan persembahan hidup. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang dia mau. Sedangkan apa yang aku mau, aku eliminasikan. Sehingga aku tidak lagi hidup untuk aku sendiri, tapi dia yang hidup di dalam aku. Aku tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi dia yang telah mengorbankan diri untuk menebus kita, telah mati untuk kita. Dia sekarang yang menguasai kehidupan. Jadi persembahan hidup itu sekali lagi bukan bicara apa yang aku suka, apa yang aku mau aku lakukan untuk dia. Tapi dia yang harus menjadi penguasa. Dan aku cuma melakukan yang dia mau, walaupun aku enggak kepengen lakukan itu. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sama. Ini 2 Korintus 5 ayat 15 sama Galatia 2 ayat 20. Ini ayat paralel di mana mengajarkan kalau kita mau memberikan persembahan hidup, kita harus memastikan dia yang hidup di dalam aku. Dia yang menguasai hidup aku. Dan aku bisa mendengarkan dia karena aku berpegang di dalam doa, firman, komunitas pelayanan. Pelayanan itu bukan bicara saya jadi usher, saya jadi admin, saya jadi apa gitu ya. Tapi pelayanan itu bicara tentang bagaimana saya bersikap, saya merespon keadaan atau orang di sekelilingku sesuai dengan kehendak Tuhan yang menguasai diri. Itu pelayanan. Dan itu baru kita bisa mengerti kalau kita berproses bertumbuh di dalam doa, firman, komunitas. Tuhan yang ajarkan cara kita bertumbuh, maka kita harus pakai itu. Gak bisa tak karepku dewe, suka-suka aku sendiri, nggak bisa. Jadi persembahan hidup itu mulai dari inner. Kekristenan bukan menekankan tentang hal lahiriah. Ya, kekristenan bukan menekankan hal lahiriah. Lahiriah kita bisa aja kayaknya wah kudus banget. Tapi ternyata di belakang saya berantem dengan tetangga, saya tidak suka ngobrol dengan orang tua, saya memaksakan kehendak dengan orang-orang di sekitar, saya menekan orang-orang kantor saya, tidak bisa. Kekristenan tidak menekankan hal lahiriah, tapi menekankan tentang hati. Dan itu dimulai dengan pembaharuan inner kita. Itu persembahan itu. Jadi kepersembahan hidup itu adalah perubahan inner. Dimulai dengan perubahan inner. Roma 12 ayat 2 ini udah sering kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kita harus berubah.
Dan perubahan itu bukan secara lahir ya, karena itu tidak penting buat Tuhan. Yang penting buat Tuhan kita bisa mendengarkan dia, kita bisa membiarkan dia hidup di dalam hati dan pikiran kita. Kita berubah innernya. Kalau kita berubah inner, pasti tutur kata kita juga berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berubah oleh apa? Oleh pembaharuan budi. Ini kalau bahasa Inggrisnya bilang renewing your mind. Merubah inner mindset kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna ini. Jadi lewat pertemuan pribadi dengan Tuhan, lewat pertumbuhan dengan sarana-sarana doa, firman, komunitas, lalu kita bisa melayani. Ini kita mengalami perubahan. Kita mengalami Tuhan sendiri, sehingga kita tahu, oh ini loh maunya Tuhan. Ini loh maunya Tuhan. Dan ternyata yang ini cuma mauku doang. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu, aku merasakan banget ini ya. Pada waktu awal-awal, aku tidak menyangka kalau Tuhan suruh aku untuk sharing firman. Pada waktu itu aku pikir, Tuhan salah nih, nggak mungkin suruh aku. Nggak mungkin Tuhan suruh aku. Tapi ternyata walaupun aku nggak kepengen loh, nggak pernah punya cita-cita jadi pewarta, pengajar, sharing, nggak pernah punya cita-cita seperti itu. Jadi aku merasa Tuhan salah nih suruh aku. Siapa aku gitu. Tapi ternyata saat mindset diubahkan, saat kita mau dulu, mindset diubahkan. Dan saat mindset diubahkan, hidupku dulu yang diubahkan, baru keluar. Baru bisa keluar. Karena kalau kita cuma sekedar keluar, tapi bukan merupakan kehendak Tuhan, karena Dewi, nggak ada impact-nya. Nggak ada impact-nya. Hidup kita ini kan harus jadi berkat toh, jadi terang, jadi garam kan, sebut kerennya, jadi terang, jadi garam. Untuk bisa menjadi terang dan garam, untuk agar hidup kita punya arti, memberi dampak positif, punya impact terhadap orang lain, kitanya dulu yang harus berubah. Dan perubahan itu dimulai dari inner kita sendiri. Di mana ada relasi pribadi sama Tuhan, kerendahan hati, belajar terus untuk mengerti apa sih yang menjadi kehendak Allah itu sebetulnya. Ada masa-masa di mana aku nggak mengerti. Kenapa Tuhan suruh aku lakukan ini? Aku pengen lakukan ini. Tapi kalau Tuhan suruh, ya bagian kita belajar untuk nurut. Nah, yang susah adalah mencari maunya Tuhan. Ini yang dia suruh udah tepat belum sih ini? Makanya kita harus sadar kalau sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini diberi karunia untuk berperan dalam gerejanya. Singkat kata, kita ini disuruh untuk aktif mengikatkan diri di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas kita dilatih. Hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Dan pada saat kita memberikan sesuatu, kita harus hidup di dalam ketaatan terhadap otoritas. Tidak mudah. Untuk taat pada otoritas itu tidak mudah. Tapi justru di situ kita dilatih lewat komunitas agar kita peka pada suara Allah. Makin rendah hati, makin membuka diri untuk membiarkan Allah menguasai diri dan kehidupan kita sehingga aku berubah duluan. Jadi sekali lagi, persembahan itu bukan cuma sekedar aku melakukan sesuatu karepku ini, enggak. Tapi persembahan itu adalah proses perjuangan bagaimana saya mau diubahkan. Inner saya diubahkan. Lewat sarana-sarana yang sudah sediakan. Bapak dan Ibu, tubuh itu kan sangat berpotensi ya untuk tercemar. Karena di dalamnya itu ada jiwa. Jiwa itu ada di sini. Di sini peperangan kita itu di sini.
Dan di dalam jiwa ini ada lihat godaan, dengar ini, dengar negatif ini, dengar negatif itu, mata lihat godaan ini, godaan itu. Ini di sini. Jadi tubuh ini sangat berpotensi untuk terjadi. Maka pada saat kita memberikan persembahan hidup, kita itu harus terlalu berproses agar jalan kita, tubuh kita, ingat sekali lagi, tubuh itu satu paket, hati, pikiran, dan jasmani. Tubuh kita itu selalu di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Jadi ciri orang yang memberi persembahan hidup itu bisa totalitas pada Tuhan. Karena kita nggak mungkin memberi sesuatu pada Tuhan tanpa kekudusan. Badan doang kakak mungkin. Ternyata hati dan pikiran nggak sejalan, karepku dewe gitu. Apalagi mengharapkan berkat Tuhan tanpa kekudusan, nggak mungkin. Jadi pada saat kita berjuang untuk kudus, kita berjuang untuk mendengarkan Tuhan. Sehingga hati, pikiran, tindakan dikhususkan untuk menyenangkan Allah. Sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang aku mau. Ciri-ciri orang yang memberi persembahan hidup. Ulangan 28 ayat 9. Ulangan 28 ayat 9. David, aku minta tolong dong yang bocor. Ciri-ciri orang yang memberi persembahan hidup. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Teman-teman kita lihat ya, orang yang berjuang untuk memberikan persembahan hidup. Ya, setiap dari kita itu sebetulnya sudah ditetapkan sebagai umat. Kita tahu bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita duluan. Jadi kita ini sudah dipanggil. Kita sudah ditetapkan sebagai umatnya yang kudus. Karena kita sudah dipanggil terlebih dahulu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu terus berpegang pada perintah Tuhan. Menghidupi perintah Tuhan. Dan untuk menghidupi perintah Tuhan secara nyata, bahasa sehari-harinya menjadi pelaku firman, itu bukan hal yang mudah. Di mana untuk menjadi pelaku firman, itu sering kita harus bertentangan dengan kedagingan kita sendiri. Pada saat kedagingan kita kepengennya ini, ternyata kita disuruh itu. Pada saat kedagingan kita pengennya tidak melakukan ini, malah itu yang disuruh lakukan. Itu butuh kepekaan untuk bisa menghidupi firman. Jangan sampai firman yang kita dengar, kita baca, hanya berakhir sebagai knowledge, pengetahuan doang. Kalau ini cuma berakhir sebagai knowledge, ujung-ujungnya kita kayak orang Farisi. Tahu banyak tapi sombong, tahu banyak tapi bosi, mau ngatur, tidak mau hidup di dalam ketaatan. Firman tidak boleh mandek di sini, tapi firman harus menjadi rema yang mengubah kehidupan kita. Saat firman menjadi rema, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat firman menjadi rema, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pasti kita berubah. Nah ini, jadi ciri orang yang memberi persembahan hidup, dia dulu yang berubah. Karena tidak mungkin kita melayani orang, jadi berkat bagi orang, kalau sayanya sendiri tidak berubah. Kalau saya cuma sekedar melakukan ini, melakukan itu menurut kehendakku, bukan menurut kehendak Tuhan. Ini apa? Pelayananku, yang aku pikir pelayanan, itu tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak rohaninya. Makanya persembahan hidup itu dimulai dari diri sendiri. Sehingga saat kita keluar, ada dampak rohani yang kita hasilkan. Kita harus bisa menghidupi firman yang harusnya sudah menjadi rema di sini. Dan untuk menghidupi firman, itu pasti kita itu menyalipkan kedagingan. Galatia 5 ayat 24
Ini semua udah pasti apa, Galatia 22:23 itu bicara tentang buah roh, tapi ayat 24 ini bicara tentang kedagingan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak dan Ibu, hawa nafsu itu hari ini hawa nafsu itu bisa kayak packagingnya, bungkusnya bisa kayak rohani loh. Bisa loh. Ternyata itu adalah hawa nafsu. Contoh, kalau aku merasa, oh aku hafal banyak ayat, aku kenal si A, Romo B, aku dekat sama si C, si D, aku dewan paroki, aku pendoa, aku bisa pujian bagus gitu. Ya, kalau kita pakai itu semua ya, lalu kita punya kebanggaan. Oh, aku hafal ayat, aku keren, aku kenal sama si A, si B, aku tahu ini itu duluan gitu. Aku bisa dapat akses acara-acara rohani duluan. Nggak sadar kita itu sombong. Dan sombong itu apa? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bisa aja bungkusnya kayak rohani. Jadi kita hati-hati. Karena sekali lagi ingat, orang yang memberikan persembahan hidup, punya relasi pribadi sama Tuhan, itu pasti hidupnya seimbang. Pasti dia menyalibkan kedagingannya. Jadi hati-hati sekarang. Cek diri sendiri. Cek hati kita sendiri. Uji. Segala macam itu harus diuji. Dan terutama siapa? Kita dulu yang uji diri sendiri. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat Kristus, Bapak dan Ibu, menyalibkan kedagingan. Hari ini sunat bukan lagi secara harafiah, kita suruh potong tangan, kita suruh cungkil kaki. Enggak, tapi bagaimana kita berkata tidak pada hawa nafsu. Sangkal diri panggul salib kedagingan kita. Ini yang harus terus-menerus disunat. Dan untuk mampu melakukan itu, kita itu butuh doa firman komunitas. Kita butuh untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita butuh rema yang bahkan. Sehingga kita sanggup untuk membedakan mana yang aku mau, mana yang Tuhan mau aku lakukan, mana yang Tuhan mau aku ubah. Dan proses jatuh bangunnya itu tadi. Proses menyalibkan kedagingan. Proses menekan hawa nafsu. Proses untuk mengerti kehendak Allah, maunya Allah di dalam hidup itu. Ini yang menjadi persembahan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, kita udah baca Roma 12 ayat 2. Dan kita jangan lagi terjebak pada konsep dunia yang mengajarkan, wah pokoknya kalau kamu tahu banyak, keren. Kalau kamu pelayanannya banyak, keren. Kalau kamu donasinya banyak, keren. Kalau kamu bisa jadi ini, itu keren. Tapi di belakang ternyata gebrak-gebrak meja. Ternyata orang-orang terdekatnya sendiri tidak suka sama dia. Merasa tertekan oleh keberadaannya dia. Jangan kita terjebak sama konsep dunia. Jadi, ya, banyak orang hari ini merasa bangga. Kalau tahu ini itu. Kalau bisa ini itu, kalau apa-apanya. Ya, itu konsep dunia. Yang Tuhan mau ingat. Yang Tuhan mau dampak akan keberadaan kita. Dan itu tidak gampang. Makanya jatuh bangun kita untuk lakukan itu. Itulah persembahan hidup. Nah, yang terakhir, di mana kita memberikan persembahan diri? Roma 12 ayat 3 sampai 8. Panjang ya. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari
pada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab Allah seperti pada satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang sekarang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang lain, berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk penubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagikan sesuatu, hendaklah kita melakukan dengan hati yang ikhlas, supaya yang memberi pimpinan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya ia melakukan dengan sukacita. Bapak dan Ibu, ini bicara bahwa setiap dari kita memang diciptakan berbeda, dengan karunia dan kemampuan yang berbeda. Dan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, pakai itu agar bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi saya mau menekankan di sini ayat yang ketiga, di mana kita diminta untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi kita harus berpikir gitu rupa hingga kita punya penguasaan diri menurut ukuran iman. Sederhananya, Tuhan panggil kita lebih dahulu. Tapi Tuhan tidak sekedar panggil kita. Pada saat Dia panggil kita lebih dahulu, Dia kasih kita karunia keselamatan. Dia juga kasih kita modal berbagai macam karunia-karunia. Yang pasti sih kita dapat karunia tetap hidup ya hari ini ya. Bisa napas, sehat, itu pun karunia. Ya. Dan kita ditempatkan di mana kita ditanam. Di dalam keluarga ini, di dalam kantor ini, di dalam tetangga ini, sampai di dalam komunitas ini. Lalu mindset kita, jangan pikirkan perkara yang lebih tinggi lah ya. Kita pikir apa yang di depan mata kita aja. Sudahkah aku menjadi berkat di tempat-tempat ini? Jangan pusing dengan yang di sana-sana, itu nanti ngalir satu-satu. Ingat, kalau kita dapat dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan beri yang lebih besar. Tapi sekarang yang kecil ini kita pegang dulu. Kita lakukan dulu dengan tanggung jawab, dengan integritas, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau aku lakukan di sini. Gitu. Jadi di mana kita memberikan persembahan diri? Di tempat di mana kita ditanam. Jangan sampai kita sibuk mau jadi berkat di sono-sono, ternyata di inner circle kita sendiri, ring satu kita sendiri, ternyata mereka tertekan sama kita. Nggak suka dengan sikap kita, gaya kita, karakter kita. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi kita mulai dulu dari yang kecil. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Di sini tempat aku memberi sesuatu, hidupku harus bisa menjadi berkat di sini, hidupku harus punya arti di sini, dan apa yang aku bisa lakukan di sini? Di tempat ring satu terlebih dahulu. Dan sekali lagi, untuk punya kesadaran itu, kita harus mau komit pada doa, firman, komunitas, sehingga saya bisa melayani, terutama di ring satu dulu. Inilah persembahan diriku. Inilah persembahan hidupku. Tempat aku diasah, dibentuk, dan memberikan pelayanan persembahan hidupku untuk Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Karena sangat bertentangan dengan konsep dunia. Yang kayaknya makin wah, makin oke. Tapi justru Tuhan mau kita mulai dari yang sederhana dulu. Ya, ayat peneguhan Mazmur 40 ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lihat,
Tuhan tidak berkenan loh sama korban bakaran. Ya, pokoknya dia nggak suka. Tuhan tinggal terima persembahan ya dia suka-suka aja. Tapi yang penting buat Tuhan adalah persembahan hidup kita. Bagaimana kita berjuang untuk berubah. Bagaimana kita berjuang untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Sehingga sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Bukan lagi kehendakku. Tapi biar dia yang menjadi pilot atas hidupmu. Jadi Tuhan nggak berkenan pada korban bakaran. Itu cuma lahiriah doang. Yang penting buat Tuhan adalah inner kita. Dan kalau kita mengalami kesesakan-kesesakan, Mazmur 8 ayat 3, 43. Aku salah catat tuh. Mazmur 8 nggak sampai 43. Kita baca yang 51 aja ya. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mulutmu kau biarkan mengucap yang jahat. Dan aku salah baca. 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Bapak dan Ibu, kadang-kadang di dalam mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita, di dalam ketaatan untuk menjalankan kehendak Tuhan atas kita, itu kita mengalami sesuatu yang sakit, yang berat gitu, dan itu membuat kita jiwa hancur. Tapi sebetulnya itu pun adalah persembahan. Pada saat kita belajar untuk melakukan itu semua dengan tulus dan kudus, karena ini bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Maka walaupun keadaan negatif yang menjadi balasan untuk kita persembahkan ini untuk Tuhan. Kita nggak sakit hati, kita nggak marah, kita nggak kecewa, kita nggak mutung, kita nggak bilang harus begini, harus begitu, pokoknya begini. Enggak, tapi kita bisa diem aja dan berikan itu tadi. Apa yang kita terima ndak enak itu tadi sebagai persembahan untuk Tuhan. Kebetulan di sini ada Pak Santo. Tadi dia cerita sedikit, Pak Santo ini kan pelayanannya megang komsel untuk para transgender warrior. Nah, kadang-kadang, seringkali bukan kadang-kadang, seringkali dia harus berhadapan dengan orang-orang yang bikin gregetan. Udah ditemenin komsel, udah dikasih ongkos pulsanya, kuotanya ya, udah diturutin mau jam berapa, masih ada alasannya. Masih gini, belum sempet, aku lagi gini, ketiduran, Tapi itu kan bikin kesel banget. Orang Pak Santo udah meluangkan waktu sefleksibel mungkin loh untuk ngikutin mereka. Jadi bukan mereka yang ngikutin Pak Santo yang ngikutin mereka. Kok ya masih ada aja alasan neko-neko. Padahal duit kuota juga digantiin gitu ya. Tapi Pak Santo juga berusaha untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Dineko-nekoin, nama orang-orang itu nggak nurut lah. Alasan inilah, alasan itulah. Ya Pak Santo, ya udah. Pokoknya kamu mau jam berapa tema yang ini kasih jatuh temponya sekarang hari apa jam berapa dia sediakan waktunya sebebas-bebasnya sefleksibel-fleksibelnya walaupun dia harus ngempet juga bahasa Jawanya ngempet bahasa Indonesianya apa ya rada-rada makan hati rada-rada kesel gitu ya karena ini orang udah dikasih waktu udah dilayani udah dibantu kok yo masih aja alasan gitu. Kebaikannya juga kebaikan untuk dia, bukan untuk Pak Santo. Pak Santo yang malah capek gitu, tapi malah digitukan. Nah, ini kadang-kadang pada waktu kita melakukan kebenaran-kebenaran, apa yang Tuhan mau, balasannya itu belum tentu sesuai, belum tentu bagus. Yang kita terima itu belum tentu bagus. Tapi kalau kita memberikan persembahan hati hidup, hati yang hancur itu adalah persembahan. Beda kalau kita tidak berkomunitas dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau yang kita terima tidak sesuai, kita bisa marah. Kita bisa menjadi bos di situ. Kita bisa ngatur pokoknya harus gini, pokoknya harus gitu. Dan akhirnya kita tidak berproses. Kita tidak berproses. Tapi kan Tuhan mau kita berproses. Dan pada waktu kita berproses itu bisa jadi ini membuat jiwa hancur. Perjuangan melawan daging sendiri.
tapi justru di situ menjadi sebuah persembahan hidup kita juga untuk Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat, semoga bisa menjadi modal agar hidup kita makin indah, makin layak sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Aku kembalikan ke David dan